Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with my channel with Mr. Imam. Today we are going to study about analytical exposition ya. Jadi teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang analytical exposition with Mr. Imam ya. Jadi mudah-mudahan nanti pada video pembelajaran kali ini itu akan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, untuk itu kita langsung aja ya, capcus untuk memperhatikan apa yang akan Mr. Imam sampaikan. Oke, check it out. Jadi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya kita akan membahas tentang analytical exposition. Untuk sumber pembelajaran kali ini, kita mengambil dari buku paket siswa bahasa Inggris kelas 11 milik Kemendikbud edisi revisi tahun 2017 ya. Kalau teman-teman siswa kelas 11 ya, siswa SMA bisa dilihat, bisa dibuka untuk di bukunya ada di chapter 4 ya, Natural Disaster and Exposition, page 45. Ya. Jadi untuk konten dasar yang akan kita peroleh pada kesempatan kali ini untuk pengetahuannya yaitu kita bisa membedakan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, beberapa teks eksposisi analitis, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait isu aktual sesuai dengan konteks penggunaannya ya. Jadi nanti bisa kalian baca selanjutnya ya. Oke, langsung saja ya kita lihat apa yang dimaksud dengan analytical exposition text ya. Analytical exposition text. Ada yang sudah tahu? Oke. Kalau belum tahu kita lihat saja ya. Jadi ini yang pertama, analytical exposition text itu evaluates topic critically but focuses only on one side of an argument. Ya, jadi eksposisi analitis ini berupa teks yang mengevaluasi sebuah topik secara kritis tetapi fokus pada ini satu sisi dari sebuah argumen ya. Satu sisi dari sebuah argumen. Argumennya dari mana? Oke, nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian yang kedua, eksposisi analitis teks itu apa? Tentang kalau di dalam kehidupan kita ya, yaitu kita berusaha untuk to persuade, membujuk anyone on a certain issue or argue relentlessly about something with someone, then you have used exposition ya. Jadi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman ya, itu untuk membujuk seseorang dalam suatu isu ya, isu tertentu atau argumen tertentu tentang sesuatu terhadap seseorang. Kemudian kita menggunakan eksposisi ya. Jelas ya dari di sini? Oke, kemudian selanjutnya, the argument and point of view have to supported by fact and relevant information. The thesis statement has to be reiterated in the conclusion ya. Jadi argumen atau point of view-nya harus didukung oleh fakta dan informasi yang relevan. Jadi dalam statement, tesis statement-nya itu harus diulang kembali pada apa? Pada kesimpulan ya. Jadi jelas ya tadi, analytical exposition itu membahas suatu topik secara kritis tetapi pada satu sisi argumen. Argumennya dari siapa? Nah, nanti kita bahas lagi ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita kalau ingin membujuk seseorang dengan suatu isu tertentu, kita menggunakan apa? Menggunakan eksposisi. Oke, next lanjut. Kemudian social function-nya daripada analytical exposition itu apa? Social function-nya atau tujuannya itu the purpose of an exposition text is to persuade your audience to look at an issue with your perspective. Ya, coba jelas ini ya. Jadi tujuan dari eksposisi atau teks eksposisi adalah to persuade, membujuk your audience ya. Jadi penonton, pendengar untuk melihat pada isu tetapi menggunakan perspektif kalian ya, menggunakan perspektif kalian, hanya perspektif kalian.
Tadi saya jelaskan bahwa yang sebelumnya ya, di sini on one side of an argument. One argument ini tadi siapa? Sisi perspektif kalian, sisi perspektif dari penulis. Oke ya, clear ya, jelas ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Oke, contoh-contoh daripada exposition text itu ada apa saja? Yang pertama ada speeches atau lecture. Jadi ada pidato ya. Pidato itu bisa berupa exposition text ya, exposition text. Kemudian yang kedua editorials. Nah, jelas ya. Kemudian selanjutnya ada newspaper, artikel ya, artikel koran, kemudian essay, kemudian political leaflet ya. Jadi berupa lembaran atau leaflet berupa yang berkaitan dengan political ya, dengan politik. Kemudian letter, surat. Kemudian legal defense. Kalau legal defense ini yang berkaitan dengan bisa urusan hukum dan sebagainya ya. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Oke. An exposition text needs to ya. Jadi exposition text itu membutuhkan apa? Yang pertama, clearly state the point of view. Jadi secara jelas mengungkapkan sudut pandangnya. Sudut pandang dari siapa? Ya tadi saya katakan sebelumnya, sudut pandang dari penulis atau kalian ya, kalian sebagai penulisnya. Kemudian use valid research finding to spot your viewpoint. Menggunakan penelitian yang valid untuk menemukan apa? Untuk mendukung point of your viewpoint ya. Jadi mendukung pandangan atau poin pandangan dari kalian. Kemudian selanjutnya defend your viewpoint ya. Mempertahankan pandangan dari kalian, mempertahankan. Jadi mempertahankan dari pandangan kalian. Kemudian selanjutnya spot the viewpoint with factual data like graph, pictures and charts ya. Jadi untuk mendukung point of view with factual data like graph, menggunakan grafik, gambar atau chart ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Structure daripada exposition text. Strukturnya ada apa saja? Yang pertama ada title, ya jelas ya, title tells about the topic. Kemudian selanjutnya ada introduction. Introduction itu apa? States the thesis statement of your text. Next, spot the viewpoint with factual data like graphics, graphs, picture and charts. Jadi yang selanjutnya adalah mendukung sudut pandang dengan fakta, data fakta seperti grafik, gambar, dan chart. Dan yang terakhir adalah conclusion atau penutup. Pada penutup ini kita harus apa? Restatement of the thesis statement ya. Jadi menstate ulang dari statement tesis yang sebelumnya ya. Jadi kita perkuat di sini, kita perkuat ya. Untuk itu kita bahas lebih detailnya setelah ini. Ya, ini ya, jelas ya. Kalau title tell about the topic of the essay. Ini jelas ya. Kemudian selanjutnya adalah introduction. Ada introduction. This is the starting point of an exposition essay. Dari sini itu masuk pada pengenalan ya, pada permulaan. Here you state the topic and establish the point of view. Dari di sini kalian mengungkapkan ya sudut pandang kalian, topik yang akan kalian angkat. Apa sih yang kalian angkat? Jadi di sini kalian menggunakan menestablishkan dari sudut pandang kalian atau yang disebut dengan thesis statement ya. Oke, kita tidak usah membahas lebih lebar lagi. Kemudian kita lanjut ke body ya. Body ini a series of argument to convince the audience. Jadi serangkaian daripada argumen untuk meyakinkan pemirsa, penonton, pembaca ya. Pada body ini kalian harus bisa membuktikan, meyakinkan kepada apa? Penonton dengan serangkaian arguments ya. Kemudian each paragraph starts with new argument. Setiap paragraf harus
dimulai dengan apa? Argumen yang baru. Ya, jadi tiap paragraf harus berbeda argumen. Next, each paragraph has a main point, ya. Jadi tiap paragraf itu mempunyai sudut pandang yang berbeda. Alasannya apa? Alasannya adalah sudut pandang ini untuk membuktikan, mendukung daripada apa? Main point, ide utamanya, ya. Ide utamanya harus kita dukung, ya. Kita dukung agar lebih meyakinkan lagi. Makanya perlu adanya beberapa argumen, ya. Oke, selanjutnya ada conclusion, ya. Conclusion tadi saya sebutkan bahwasanya restate, ya, reiterates or restates the thesis statement. Jadi mengungkapkan kembali, meyakinkan kembali statement, thesis statement pada awalnya. Agar apa? Agar audiensnya tadi lebih yakin terhadap apa yang kita sampaikan dan percaya. Dan selanjutnya yaitu summarize what has been stated. Jadi kumpulan atau ringkasan dari apa yang telah kita ungkapkan pada sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut kepada language feature of an exposition text. Pada language feature atau ciri bahasanya dari exposition text yaitu kita menggunakan kata-kata yang persuasif, ya. Kata-kata yang persuasif, kata-kata yang penuh emosi, penuh menekankan pada sudut pandang kalian. Persuasif itu artinya sendiri yaitu membujuk, merayu dan sebagainya, ya. Kita bisa menggunakan salah satu kata-kata itu bisa berupa positif atau negatif. Contohnya, ya, ini kita bisa menggunakan use failing unfavorable gas retrieval, ya. Jadi failing ini unfavorable gas retrieval. Kemudian kita juga bisa menggunakan kalau secara positif fantastic, incredible, momentous, ya. Kata-kata ini bisa kita gunakan untuk kata-kata persuasif, ya. Jadi tujuannya, ya, itu adalah apa ini? Convincing, arguing, convincing, meyakinkan kepada pembaca atau our audience kalau kita berbicara tentang speech, ya. Kemudian realistic. Selanjutnya persuasif. Persuasif, sifatnya persuasif, ya. Menggunakan credible, realistic, rational, sane, ya. Selanjutnya yaitu menggunakan present tense seperti lines live, eat, Citah, runs, dan sebagainya, ya. Jadi menggunakan present tense. Present tense itu apa? Kata kerja bentuk pertama, ya, jelas, ya. Next, use mental verbs such I believe, I prefer, I agree, I doubt, I disagree. Jadi kata-kata mental, ya. Jadi misal I believe, I prefer, saya percaya, saya lebih condong, saya setuju, saya ragu, saya tidak setuju. Kemudian menggunakan kata-kata saying, ya, kata-kata kerja saying untuk mendukung argumen kita. Seperti, ya, people say it is said, dikatakan oleh seseorang. Berarti it is said by bla bla bla. Research indicates, ya, research indicates. Penelitian menunjukkan. Jadi ini akan mendukung argumen-argumen kita. Dan selanjutnya menggunakan connecting words to link to arguments so that the flow of the argument is logical and fluent. Menggunakan kata-kata penghubung seperti halnya additional, furthermore, not only, also, in addition, extra, ya. Oke, next. Selanjutnya menggunakan use causal conjunction untuk menunjukkan sebab atau alasan yang kita ungkapkan, yang kita nyatakan. Seperti contoh, because, karena. Jadi ini menunjukkan kata apa? Kata sebab, ya. Conjunction, kata penghubung sebab.
consequently, dengan consequently dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata yang mengungkapkan sikap daripada penulis, to qualify or confirm, untuk mengkualifikasikan atau mengkonfirmasi ya, mengkonfirmasi apa yang kita argumenkan, kita statekan. Kita bisa menggunakan must, usually, typically, habitually, commonly, doubtless, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, yang paling terakhir, tidak lupa kita menggunakan teknik persuasif ya. Secara umum teknik-teknik persuasif ini ya, itu kita bisa menggunakan generalization to support viewpoints or arguments. Jadi di sini kita bisa menggunakan generalisasi ya untuk mendukung argumen-argumen kita. Seperti yang kita bisa gunakan menggunakan beliefs, itu apa? General statement. Kemudian use evidence, menggunakan bukti atau fakta ya untuk mendukung generalization kita ya, seperti research, experience, testimony ya. Jadi ada research, ada pendapat ahli dan testimoni. Oke ya teman-teman, jadi ini adalah contoh daripada teks eksposisi ya. Seperti yang saya sampaikan pada penjelasan sebelumnya, teks eksposisi itu terdiri dari introduction yang pertama ya. Jadi di sini tujuannya adalah menstatekan daripada sebuah tesis statement ya, apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita argumenkan pada teks kita, pada eksposisi kita. Di sini kita bisa melihat dari kalimat pertama. Kalimat pertama ini kita baca bersama-sama ya. Motorbikes are a nuisance and a cause for great distress. Jadi sepeda motor ini sangat membisingkan dan penyebab dari stres yang sangat luar biasa ya. Stres yang sangat luar biasa. Even though motorbikes are considered as the most convenient form of transportation, I think, ada kata-kata I think di sini menunjukkan mental verbs atau kata kerja mental. They are hazard to humans, animals as well as the environment. Mereka itu sangat menjadi hazard, menjadi kekacauan, menjadi kerusakan untuk manusia, hewan, dan tentunya adalah lingkungan. Kemudian kita lihat, I think motorbikes should be banned in housing area due to the following reasons. Jadi saya pikir sepeda motor harus dilarang di area perumahan. Sebab alasan berikut ini. Yang pertama, cause of unreasonable amount of noise. Jadi penyebab dari jumlah yang tak teralaskan ya. Maksudnya adalah penyebab dari jumlah sesuatu yang tidak masuk akal dari sebuah kebisingan. Kemudian air pollution, polusi udara, disease and accidents, penyakit dan accidents. Oke ya, jelas ya, dari di sini dari di introduction ini jelas sekali, yaitu menggunakan thesis statement, menstatekan our thesis, our arguments ya. Kemudian kita lihat selanjutnya. Yang pertama ada arguments. Arguments itu apa? Elaboration daripada statement atau thesis statement kita yang pertama tadi. Oke, lihat conjunction relation-nya. Itu ada apa? First of all. Satu dari semuanya. Ya, first of all. Kemudian diikuti dengan secondly. Kemudian ada causalnya, penyebabnya, ya, ada conjunction, ada consequently. Ya. Oke, kita lihat. First of all, I would like to point out that motorbikes are a major contributor to the pollution in the world.
saya ingin menegaskan, menunjuk bahwasanya motor itu adalah penyumbang terbesar dari polusi udara di dunia. Kemudian kita lihat kata research has shown. Nah, ini apa? Dari kata research ini menunjukkan, mendukung apa yang kita sampaikan, apa argumen pertama kita tadi ya. Jadi research itu mendukung daripada argumen yang pertama kita tadi. Oke, kita lihat argumen yang kedua. Tadi pernah saya jelaskan bahwasanya tiap-tiap paragraf itu harus new arguments atau argumen baru ya, tidak boleh sama. Secondly, according to the report from BBC News Channel, motorbikes are also responsible for causing disease such as bronchitis, cancer, and are a major trigger. Kedua, menurut laporan daripada channel berita BBC bahwasanya sepeda motor itu bertanggung jawab terhadap sebab penyakit seperti bronkitis, kanker, dan penyebab-penyebab utama yang lainnya. Ya. Dari di sini itu menunjukkan bahwasanya argumennya itu sudah sangat berbeda. Jadi tiap-tiap paragraf itu harus berbeda. Oke, next. Kita lihat argumen yang ketiga. Furthermore, tadi ya ada first of all, kemudian secondly, kemudian yang ketiga furthermore. Untuk lebih jauh lagi, motorbikes create so much noise. Motorbikes menciptakan banyak kebisingan, ya. Oke. Kemudian pendukungnya mana? It is extremely difficult to sleep. Parents with infants find it extremely challenging. The moment their babies fall asleep, one or another motorbike passes by and the baby wakes up. It is also arduous for children to concentrate on their homework. Ada kata-kata selanjutnya yaitu experts are of the opinion. Jadi ada kata expert ini mendukung daripada argumen kita ya. Experts are of the opinion that if there is extreme noise, it can lead to deafness and lack of concentration in children and adults. Ya, jadi ahli mengatakan atau berpendapat pada ini. Jadi mendukung daripada argumen kita. Ya. Kemudian ada argumen 4. Nah, nanti kita bisa baca sendiri ya. Kemudian ada conclusion. Conclusion itu apa? Reiteration of thesis statement atau restate kembali tentang thesis statement kita yang ada di pertama. In conclusion, from the arguments above, I strongly believe that motorbikes should be banned from housing area. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya apa yang disampaikan penulis ini ingin mempengaruhi siapa? Pembaca dengan argumen-argumennya. Argumen dari siapa? Argumen daripada penulis bahwasanya motor itu adalah sesuatu yang sangat harus dilarang di perumahan ya, karena ada tadi 4 alasan, 4 argumen yang disampaikan oleh si penulis atau penulis ya, lebih tepatnya penulis, disampaikan oleh penulis untuk mempengaruhi pembaca atau audiensnya ya. Dari sini jangan jelas bahwasanya analytical exposition itu lebih ke arah persuading audience. Jelas ya? Untuk itu apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Stay tune selalu pada channel saya. Thank you very much for attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you.